Bukan tidak banyak, memang tidak ada gitu. Bagaimana Bima dengan satu uploadan memberikan kritikan dan masukan terhadap daerah yang kemudian pernah dia tempati, positioningnya tidak sedang di Indonesia. Tapi bagaimana kemudian viralnya ini sampai akhirnya pesan kritikannya sampai ke presiden. Pesan kritikannya akhirnya disambut baik oleh pemerintah daerah. Gerakan atau movement itu bisa dilakukan dari mana saja. Dan siapapun kita, tidak harus jadi dewan, tidak harus kemudian ada di pemerintahan juga bisa memberikan dampak. Maka mari kita memulai dampak itu, memberikan sebuah solusi ke siapapun, khususnya kepada orang-orang di sekeliling kita, melalui sosial media tentu saja, dan memanfaatkan sebaik mungkin tools-tools media yang ada hari ini. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam PKS Podcast. Pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah kehadiran salah satu tokoh muda dari Sulawesi Selatan, salah satu pejabat publik dari Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan anggota DPRD dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang unik dari anggota DPRD kita yang satu ini, beliau merupakan anggota DPRD termuda di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebenarnya ada yang lebih muda. Oh, ada satu orang lebih muda lagi. Luar biasa. Mudah-mudahan sekali pejabat publik dari PKS ini ya, alhamdulillah. Baik, kita langsung ngobrol aja langsung nih dengan Daeng Ismail Bahtiar. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi pada kesempatan kali ini saya Denny Ardini, staf sus Presiden PKS bidang media. Nah, jadi saya akan coba sedikit bicara dan kita akan coba bahas tentang bagaimana sih peran media sosial hari ini di Indonesia ya. Ya. Kita tahu betul bahwa pasca COVID selama kurang lebih 2 tahun 3 tahun kemarin COVID itu merubah segalanya. Dimana dulu ibu-ibu atau yang tua-tua tuh sulit misalnya berkomunikasi atau menggunakan gadget ya. Hari ini karena COVID itu semuanya terpaksa punya kebiasaan baru gitu. Dipaksakan untuk kebiasaan baru untuk menggunakan teknologi hari ini ya. Jadi orang-orang tuh sudah mulai bisa bahkan ibu-ibu. Contoh ya. Jadi ibu saya itu selama ini nggak pernah punya handphone. Selalu kalau komunikasi lewat ayah saya gitu. Nah, tapi karena kebetulan pas COVID cucu-cucunya anak saya nih nggak bisa datang ke rumah orang tua saya, ibu saya. Mudik ya apalagi. Dipaksakan ibu saya punya handphone, kemudian rajin tuh video call segala macam ke cucu saya, ke cucunya, ke anak saya gitu. Nah, perkembangan atau kemajuan teknologi hari ini luar biasa nih, sangat merubah pola ya. Nah, kira-kira menurut Daeng Ismail nih, gimana sih efek teknologi hari ini? Pertama, bahwa kita tidak mungkin terlepas dari perkembangan kemajuan yang sangat signifikan, pesat berkembang. Ya kalau dulu kita ini bicara temporarinya ya. Mungkin 10 tahun yang lalu kita hanya mengenal SMS, setelah itu berkembang menjadi MMS, setelah itu berkembang menjadi chat internet yang ada di Messenger lah, yang ada di banyak sosial media lah misalnya. Artinya apa? Bahwa ternyata bukan kemudian kemajuan teknologi yang mengikut dengan kebiasaan kita, tapi kita yang harus membiasakan diri terhadap kemajuan teknologi ini. Ya, akhirnya ya sekarang ini tidak jarang kita temukan ada ibu-ibu di kampung pelosok yang tadinya mungkin internetnya pun terbatas, hari ini akhirnya mau tidak mau menggunakan gadget gitu. Mau tidak mau harus mengerti bagaimana cara mengirim gambar, bagaimana cara mengirim pesan suara, dan akhirnya metode ini cukup efektif untuk mengirimkan dan menerima pesan. Saya ingin memberikan gambaran bahwa bagaimana kemudian pemanfaatan teknologi ini akan sangat signifikan gitu. Kalau dulu kita mengenal teknologi identik dengan kita yang muda-muda, hari ini tidak lagi gitu. Iya betul. Semua rentang usia, semua komunitas apapun itu, akhirnya mau tidak mau harus paham, dan kebiasaan itu akhirnya membentuk diri kita, dan memang tantangannya pasti selalu ada plus minus. Ya mari kita sama-sama mengambil sisi positifnya tentu saja. Yes,
tidak terlepas termasuk diantaranya pada hal-hal yang mungkin sangat erat kaitannya dengan dunia politik misalnya gitu. Bahwa teknologi ini ternyata mempengaruhi segmentasi politik salah satu diantaranya misalnya. Belum hal-hal yang lain lah. Oke. Ini menarik banget ya. Jadi perkembangan teknologi kemudian masuk nih teman-teman ke ranah politik. Jadi bagaimana penyampaian pesan-pesan hari ini tidak hanya sekedar melalui kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya, tapi juga melalui media sosial. Ini saya lihat nih Daeng Ismail ini udah centang biru nih Instagramnya. Masya Allah. Ini salah satu bukti bahwa beliau concern sama teknologi, dan hari ini memang tren kita di Indonesia ya, bahwa pemilih muda, pemilih milenials usia 17 sampai 35 itu cukup tinggi ya, hampir besar. 55 persentasinya sampai 60%. Sangat tinggi. Iya. Nah, dengan pemilih yang millennials ya. Tapi sebenarnya karakternya kan millennials ini nggak bisa diatur seperti yang pada umumnya ya. Nggak bisa tuh langsung linear kayak gitu. Dia punya pola pikir dan pola yang berbeda dari yang kita tahu ya. Contoh misalnya lagi tren hari ini Bima. Gimana pandangannya nih? Pertama saya ingin bilang bahwa kalau dulu seorang politisi ingin menyampaikan pesan kepada massa, dia harus punya modal yang gede misalnya untuk mengumpulkan massa di sebuah kawasan atau lapangan gitu. Hari ini dengan sekali klik bisa menjangkau ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Terserah gitu. Tinggal dipilih mau opsi yang mana. Artinya apa? Menyampaikan pesan-pesan politik hari ini bukanlah sebuah persoalan, melainkan peluang sebenarnya untuk kita semua. Saya mengambil contoh misalnya bagaimana WhatsApp mengembangkan sebuah teknologi WhatsApp Meta misalnya. Terus bagaimana kemudian perkembangan artificial intelligence yang kemudian berkembang cukup signifikan terkait dengan ChatGPT. Nah, ini adalah sebuah bentuk-bentuk kemajuan teknologi yang kalau kemudian tidak kita sadari, tidak kita pelajari, tidak kita membiasakan diri, maka akan semakin tertinggal. Maka kita akan semakin jauh daripada prospektus yang kemudian saya sampaikan tadi, bahwa ternyata politik itu mengantarkan kita pada satu pencapaian yang luar biasa misalnya. Tadi disebut satu case misalnya bagaimana Bima dengan satu uploadan memberikan kritikan dan masukan terhadap daerah yang kemudian pernah dia tempati. Positioningnya tidak sedang di Indonesia, tapi bagaimana kemudian viralnya ini sampai akhirnya pesan kritikannya sampai ke presiden. Pesan kritikannya akhirnya disambut baik oleh pemerintah daerah. Nah, maksud saya peranan ini harusnya kan bisa kita jangkau semua. Semua kita bisa melakukan itu. Ya kalau dulu mengubah kebijakan misalnya harus melakukan aksi-aksi demonstrasi, ternyata hari ini dengan gadget kita bisa menggalang kekuatan massa yang begitu besar. Jadi menyampaikan pesan nggak mesti harus demo. Kurang lebih kita begitu. nyerahin massa. Ya itu adalah bagian daripada salah satu metode gitu. Tetapi saya melihat bahwa ternyata kemajuan teknologi adalah salah satu alternatif yang paling baik untuk kita manfaatkan dalam rangka memberikan perbaikan, dalam rangka memberikan kontribusi terhadap bangsa. Nah, kita bicara efektivitas. Ketika kita bicara tadi sosial media bisa mempengaruhi pola pilih dan merubah ya. Nah, kita bicara berubah ya. Kira-kira menurut Daeng ini ya, efektivitas dari sosial media hari ini seperti apa? Saya mau bilang selain efektif juga sangat efisien ya. Dulu untuk sebutlah misalnya beriklan, metode periklanan zaman dulu kan mungkin radio atau mungkin yang punya duit bisa masuk lewat TV. Hari ini dengan suguhan platform yang disiapkan oleh Instagram, disiapkan oleh TikTok misalnya, dengan video-video pendek durasi yang kemudian akhirnya bisa memberikan pesan pencerahan kepada masyarakat. Satu konten mungkin kita hanya butuh, bahkan ada yang tidak membutuhkan biaya gitu. Ternyata bisa ditonton sampai puluhan ribu kalau itu menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Artinya apa ya? Ini tentu jauh lebih efektif, ini tentu jauh lebih efisien. Saya belum masuk kepada segmentasi konvensional. Misalnya bagaimana ketika ada satu, ini kan saya tahu Kang Denny kan mau nyalek ke Bekasi nih. Bagaimana kemudian seorang caleg memasang sebuah baliho yang mungkin tidak kurang dari kalau kita pesan di
jalan-jalan protokol yang strategis ya. Itu mungkin bisa belasan hingga puluhan juta untuk durasi waktu tertentu. Betul. Tetapi dengan adanya sosial media ini, justru kita bisa menjangkau lokasi yang ada di situ. Tidak berbayar, gratis, semuanya bisa kita lakukan, tinggal menarik atau mencari satu pokok tema-tema pembahasan tertentu yang kemudian menjadi diskusi orang supaya ini menjadi obrolan karena metode sosial media hari ini yang paling memberikan impact adalah tentu yang paling viral, tentu yang paling banyak dibicarakan oleh publik. Kira-kira begitulah. Iya, penikmat PKS Podcast juga nih. Ini ada hal yang menarik juga nih yang saya baca dari tadi diskusi saya di luar dari tadi di sini ya. Jadi Daeng Ismail Bahtiar ini 2019 kemarin ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak banyak menggunakan media promosi yang tadi sebutkan seperti spanduk, baleho dan lain sebagainya. Tapi beliau mengefektifkan kampanye di media sosial, betul gitu? Bukan tidak banyak, memang tidak ada gitu. Oh tidak ada. Ini menarik teman-teman. Jadi saya tuh melihat bahwa ternyata peluang yang ada di sosial media itu impactnya jauh lebih powerful. Terlebih kita yang kemudian menyasar segmentasi pemilih-pemilih pemula. Pemilih-pemilih yang kemudian akhirnya memang menghabiskan waktunya bermukim di sosial media gitu. Ya, rata-rata pengguna sosial media hari ini bisa menghabiskan lebih dari 8 jam menggunakan gadgetnya. Sangat amat kita sayangkan dengan durasi 8 jam kemudian tidak masuk kita pada momentum-momentum itu. Tidak masuk kita pada kesempatan-kesempatan itu. Jadi media-media promosi yang hari ini dilakukan oleh banyak caleg-caleg pada umumnya di setiap daerah, bukan hanya di Sulawesi. Saya contoh di Kota Bekasi. Jadi ketika kemarin Idul Fitri misalnya, semua caleg seluruh partai mengucapkan selamat Idul Fitri di spanduk-spanduk di mana-mana segala macam. Sampai kita temuin juga dia malu di paku itu pohon-pohon gitu yang merusak lingkungan kita segala macam. Ternyata ini sudah dibuktikan oleh Daeng Ismail ini 2019 jadi benar-benar nggak pakai sama sekali. Nggak pakai sama sekali. Jadi hanya fokus di sosial media. Aneh fokus sosial media, aneh fokus belajar tekniknya seperti apa, metodenya bagaimana menyasar segmentasi tertentu. Dan itu semuanya hari ini terbuka gitu. Terlebih bahwa kemajuan teknologi 5 tahun terakhir dari tahun 2019 ke tahun ini 2024 mendatang ke depan itu ada satu konsep teknologi yang kemudian teman-teman mungkin lagi sering baca terkait dengan artificial intelligence itu. Bagaimana kemudian kita tidak perlu hadir, ternyata bisa dirasakan kehadiran kita oleh warga. Bagaimana kemudian pesan-pesan politik itu bisa kita kirim dalam sekejap, kejutaan kontak person itu bisa dilakukan gitu. Menarik. Jadi sangat efektif dan terbukti di 2019. Waktu itu terakhir dapat suara satu kursi itu berapa banyak? Kita PKS dapat kursi kelima dari 7 kursi 15.000 sekian suara. Jadi dapat waktu itu 15.000 poin sekian, saya lupa. Kampanye tanpa menggunakan atribut baliho hanya dengan sosial media. Nah, coba kalau kita bicara seperti itu, kan kita ketika nyalek lah ya. Itu kan kita mengukur misalnya satu kursi di satu daerah ini minimal misalnya berapa banyak. Nah, itu gimana kira-kira bisa mengukur sosial media kita itu sampai mereka yang memilih kita gitu. Jadi alat ukurnya seperti apa? Kang Denny izin, saya mau menyampaikan bahwa di sosial media itu kita mengenal istilah social media analysis gitu. Jadi menganalisa tipikal karakter, kesukaan, sampai identifikasi yang lain gitu. Termasuk kepada bahagian jumlah, counting 1, 2, 3, 4 itu bisa dihitung gitu. Wilayah misalnya, di dapilnya Kang Denny di Bekasi gitu. Kita bisa tahu ada berapa warga Bekasi yang mengikuti kita. Kira-kira konversi warga Bekasi ini adalah orang-orang yang mengikuti karena adanya konten ketertarikan terhadap media campaign yang kita sajikan di sosial media. Itu bisa kita hitung perkembangannya. Dan itu menurut saya jauh lebih efektif ketimbang misalnya
datang. Bukan berarti tidak penting menghadiri pertemuan-pertemuan konvensional atau pertemuan-pertemuan tatap muka secara langsung. Tetapi menurut saya ketika pertemuan tatap muka secara langsung ditambah dengan suguhan meyakinkan orang melalui sosial media, ini menjadi satu komplimen yang komplit lah. Satu komplimen yang kemudian orang akan menganggap ini bukan sebatas caleg-caleg saja gitu, bukan sebatas ikut-ikut bertarung saja, tapi memang ada upaya keseriusan kita yang kita tunjukkan kepada warga gitu. Dan saya menganalisa semua itu satu persatu, menganalisa dari kesukaannya apa, kira-kira saya perlu bahas apa, bagaimana menyentuh segmentasi ini, perempuan usia berapa, laki-laki usia berapa, semua ada gitu. Ini kan menarik gini Kang, bahwa PKS di tahun 2024 itu ada impres atau instruksi presiden di mana setiap dapil wajib 15%, 30% anak-anak muda sebagai caleg. Jadi pemirsa PKS podcast, ini menarik nih. Ini tentang bagaimana PKS concern melakukan regenerasi di partai ini. Afirmasi gitu. Bagaimana artinya afirmasi ini anak juga muda ini sekaligus menyampaikan bahwa pendaftaran penutupan caleg itu masih tanggal 14 gitu. Yang muda-muda kalau mau gabung ke PKS masih ada gitu pulangnya. 15%. Jadi memang konsentrasi presiden ya Bapak Haji Ahmad Seho ini terhadap anak muda sangat besar ya kan. Sangat. Nah, termasuk ini Kang Daeng Ismail ini kan termasuk salah satu anggota DPRD termuda di Indonesia, bisa jadi dari PKS, yang dimana memang bisa menjadi role model juga ya, bahwa ini menarik tanpa baliho, tanpa mengotori kota, kira-kira begitulah bahasanya. Karena kita terbuka aja bahwa hari ini kalau kita keliling di banyak kota di Indonesia, udah semrawut gitu, kita nggak tahu ini partai apa, ini siapa gitu. Sampai ada yang sebatas pasang-pasang juga ada Kang Denny. Betul. Tapi begini, berdasarkan survei ya, ke popularitasan seorang caleg atau calon legislatif itu, kira-kira ya yang pernah saya baca itu efektivitasnya adalah yang pertama itu memang pemasangan baliho di jalanan. Pertama. Terus yang kedua pertemuan formal, konvensional, tatap muka langsung. Betul. Atau pertemuan timnya dengan pemilih. Nah, kira-kira. Nah, tapi ini yang saya mau saya explore dari Daeng ini adalah gini. Ini kan kita nggak bisa mengukur bagaimana seorang Ismail Bahtiar resultnya terpilih mendapatkan suara sebanyak kurang lebih 15.000, dan dari 15.000 ini kan bisa kita simpulkan itu anak-anak muda biasanya, karena kan 2019 waktu itu belum COVID, juga lingkungan waktu itu daerah pemilihan mana Kabupaten Bone. Sebenarnya Kang Denny, itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita hitung gitu. Saya mengambil sampel ya, contoh ketika terpilih kalau saya tidak salah 30, sekian ribu followers gitu. Dengan kinerja 4 tahun yang kemudian kami lakukan, ternyata perkembangannya naik 100% gitu. Artinya ada 30.000 lebih tambahan yang baru yang kemudian mungkin karena ketertarikannya akhirnya mengikuti kita. Menjadi pengikut kita tentu karena ada impresi yang terbangun. Mungkin karena ada kesan yang baik, karena ada hal yang mungkin mereka dapatkan dari postingan kita. Dan itu bisa kita sajikan dan hitung dari perkembangan data gitu. Oke. Nah, tapi pertanyaannya gini lagi, ketika bicara anak muda dengan sosial media, kita akan ketemu sama satu kesimpulan juga bahwa hari ini anak muda itu anti politik loh. Skeptis banyak, bahkan besar. Sama politik gitu kan. Resistensi politik kita itu sangat tinggi, khususnya anak-anak muda gitu. Nah, bagaimana nih pengalaman Daeng ketika bicara anti politiknya anak muda dengan bagaimana membangun sosial media, ini pengalaman nih. Di partai kita ini kan salah satu yang diajarkan adalah memberikan pelayanan terbaik terhadap rakyat gitu. Nah, ini bukan menjawab politis gitu. Jangan sampai ini ditangkap sebagai sesuatu yang diplomatis, bukan gitu. Memang ini adalah realita yang kemudian saya lakukan gitu, bahwa kami dibiasakan dengan kerja-kerja itu memang harus dipublish gitu. Kerja-kerja kita ini harus orang tahu. Karena akhirnya dari sana terbangun kesan yang baik terhadap warga dari upaya-upaya yang kemudian kita sudah lakukan. Contoh lah misalnya yang terbaru bagaimana kemudian
beberapa pelajar-pelajar yang ada di Sulsel, asal Sulsel yang sedang belajar ke Sudan. Kemudian terjadi terjadi perang saudara yang ada di sana. Konflik ini akhirnya memaksakan mereka kembali ke Indonesia gitu. Nah, meskipun dalam tanda kutip bahwa pemerintah telah berhasil mengembalikan seluruhnya, ternyata di Jakarta ini masih ada yang harus melanjutkan perjalanan sampai ke Makassar. Nah, audiensi itu yang kemudian harus kita publish bahwa ini loh, kita di fraksi PKS sudah mengupayakan ini. Jadi program-program advokasinya itu ya. Iya, itu kita harus publish, itu kita harus tunjukkan, itu kita harus pertontonkan ke orang. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai dianggap bahwa kita ini sama dengan persepsi anak muda sebagian bahwa politik itu 5 tahun sekali. Politik itu nanti bagi-bagi menjelang pemilihan. Padahal bukan ke sana arahnya gitu. Serangan pajar. Sangat amat disayangkan kalau persepsi itu terus terbangun gitu. Ya. Satu sisi sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal gitu. Apa yang dilakukan Bima di Lampung karena kita tadi sempat bahas, itu kan sebenarnya salah satu fakta menarik kalau seandainya tugas itu dilakukan oleh anggota DPR melalui kanal sosial media. Betul. Anda coba lakukan meskipun memang pada segmentasi yang lebih kecil gitu. Ya. Pada skala yang jauh lebih tingkatnya lebih tidak sekompleksitas persoalan yang ada di Lampung gitu. Ya. Dan ternyata efektif. Ada satu kegiatan yang kami advokasi melalui sosial media justru jauh lebih didengar ketimbang persoalan kita rapat yang sekali viral karena ada dukungan netizen, jumlahnya ribuan. Ternyata segera diselesaikan. Ya, jadi diviralkan dulu, akhirnya jadi konsumsi publik. Bisa jadi seperti itulah. Akhirnya tuh keluar kebijakan. Bisa jadi. Artinya media sosial ini juga memang menarik, kita bisa jadi check and balance juga di mana peran-peran hari ini anak muda nggak perlu demonstrasi kenceng, walaupun sebenarnya demo itu coba bagian dari proses demokrasi kita hari ini. Nah, ini menarik banget. Nah, dari pengalaman kalau yang tadi Daeng ceritakan sebenarnya ketika Daeng sudah jadi ya, dalam artian kita bicara advokasi, terus bagaimana kesejahteraan masyarakat, terus bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat itu ketika sudah terpilih. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman pemirsa dari PKS Podcast mau tahu nih, waktu ketika before jadi sebelum jadi anggota dewan kan polanya pasti berbeda ya. Nah, itu bagaimana kan politik itu kan hope ya, memberikan harapan, janji. Saya berangkat dari agenda movement gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan aktivisme yang kemudian sering kita lakukan dengan teman-teman komunitas yang mungkin social base, aktivitas-aktivitas kerelawanan gitu. Itu saya intensifkan ketika menjelang pemilihan. Dan sampai hari ini program itu masih terus berjalan gitu. Tapi memang pada segmentasi tertentu karena ini kita sudah di pemerintahan, kita memberikan dampak yang lebih luas tentunya. Nah, starting saya berangkat dari sana. Bikin embernya dulu, baru movement di darat tuh. Iya, gimana memisahkan memindahkan udara ke darat ya? Ini tidak bisa saya ukur sebenarnya. Tapi tentu ada hal yang kemudian perlu kita diskusikan secara khusus di waktu-waktu yang lain karena ini panjang. Ini rahasianya nih. Iya, jadi ini terkait dengan teknik pemilihan ya. Bagaimana? Saya tentu tidak bisa membuka seluruh obrolannya dengan segmentasi yang mungkin kita terbatas hanya sekian puluh menit ya. Okay. Kita butuh diskusi khusus dan harapan besar saya nanti siapapun yang ikut bergabung bersama kita di caleg milenialnya PKS, insya Allah kita akan support dengan metodenya, kita akan sampaikan cara-caranya, termasuk dengan bagaimana teman-teman juga bisa duduk, bisa memperoleh kursi, bisa memperoleh amanah rakyat tanpa misalnya harus terlalu jor-joran memasang Sanusini baliho, kemudian segala macam mengeluarkan biaya-biaya yang tidak terlalu penting. Insya Allah kita semua akan share. Ini menarik nih buat para caleg muda di PKS se-Indonesia. Nanti mungkin kita akan siapkan sesi khusus dengan Daeng. Boleh. Bagaimana metode memenangkan pemilihan legislatif dengan digital campaign. Jadi bagaimana campaign digital ini diefektifkan kemudian menjadi kursi, jadi suara yang akhirnya memenangkan partai kita hari ini gitu ya. Jadi memang pelayanan kita hari ini memang harus diperbesar, bukan hanya sekedar di digital aja, tapi bagaimana tadi nih, ini kuncinya nih menurut saya nih Daeng nih. Kuncinya bagaimana memindahkan opini di udara menjadi sebuah gerakan. Ini kalau saya bahas di sini banyak yang duduk nih jadi anggota DPR.
Jangan di sini lah. Oh gitu ya. Iya. Baik rekan-rekan pemirsa PKS Podcast, tadi sudah kita sama-sama banyak diskusikan bagaimana kunci-kunciannya nih. Jadi nggak perlu kayak maksain masang baliho yang kosnya besar, kemudian juga mengotori kota gitu ya kira-kira. Tapi ternyata dengan digital kita itu sebenarnya kita masuknya soft banget ya. Artinya orang nggak merasakan kita lagi kampanye, padahal dia bagian sedang mempengaruhi pikiran orang untuk memilih gitu. Iya, ini menarik banget gitu kan. Mungkin akan ada sesi berikutnya. Ini terima kasih banyak nih Daeng Ismail Bahtiar sudah mau hadir di Jakarta dari Makassar ya. Dari Makassar. Luar biasa. Ini sebelum kita tutup nih, Kang, Daeng, saya perlu kata-kata yang penutup nih supaya kira-kira teman-teman nih hari ini bagaimana? Nanti saya terlalu diplomatis rasanya kalau memberikan statement yang terlalu politis ya. Iya. Teman-teman pada intinya pergerakan atau movement itu bisa dilakukan dari mana saja. Dan siapapun kita, tidak harus jadi dewan, tidak harus kemudian ada di pemerintahan, juga bisa memberikan dampak. Maka mari kita memulai dampak itu, memberikan sebuah solusi ke siapapun, khususnya kepada orang-orang di sekeliling kita, melalui sosial media tentu saja, dan memanfaatkan sebaik mungkin tools-tools media yang ada hari ini. Luar biasa. Nah, sebenarnya juga Kang, dari sosial media yang kita bangun segala macam, itu ada satu hal yang menarik nih dari tadi kita diskusikan bagaimana contoh Bima itu ya, Bima di Lampung itu. Nah, ada hal yang menarik ternyata Kang. Dulu founding father negeri kita Soekarno itu sebelum menjadi presiden, ketika dia masih menikmati hidup di Bandung, belajar dengan Cokroaminoto, dia ternyata sebagai penulis lepas di media. Dan unik nih, ternyata nama penanya beliau Soekarno ini, nama penanya dulu Bima. Sama dong berarti. Jadi Bima ini mengguncang Indonesia hari ini. Ini namanya cocologi ini. Semoga ke depan kita bisa makin semangat nih. Dan makin banyak Bima-Bima yang lain tentu saja ya. Betul. Baik, terima kasih. Saya Denny Ardini dan saya Ismail Bahtiar. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengundur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.